Ibu. Oke, terima kasih ya udah mau datang ke sini ya. Sama Bu. Ini kita mau bincang-bincang ya, hanya ya kira-kira 15 menit ya. Iya kok Pak. Oke. Sebelum kamu cerita mengenai permasalahan kamu, apa tadi yang permasalahan kamu itu? Permasalahan saya Bu, bagaimana mengatasi gitu belajar daring Bu. Soalnya kan belajar daring nggak semuanya gitu, mereka kawan-kawan saya gitu Bu belajar daring gitu, mereka males gitu Bu. Oke, ya. Sebelum kamu cerita lebih lanjut, eh, kira-kira apa yang kamu harapkan nanti di akhir perbincangan kita ini? Harapan saya Bu nanti di akhir gitu saya pengen ada solusi dari Ibu gimana cara mengatasi belajar daring dengan baik gitu lah Bu, supaya saya bisa juga ngasih tahu ke teman-teman saya yang jarang belajar daring gitu. Oke. Boleh cerita mulai dari awal permasalahan yang kamu hadapi, karena kan udah hampir setahun ya, udah setahun pun kita belajar daring. Coba ceritakan dulu sama saya hal-hal atau kendala-kendala yang kamu hadapi dalam pembelajaran daring. Bagaimana gambaran kegiatan pembelajaran daring selama ini? Kendala dalam belajar daring itu Bu, yang pertama masalah jaringan sama paket. Terus yang kedua itu belajar daring itu kan pakai aplikasi gitu kan Bu, pakai aplikasi Classroom. Yang pertama kami pakai aplikasi psikologi Bu. Kalau di aplikasi psikologi itu kadang materinya gitu nggak dijelaskan gitu loh Bu. Cuman paling disuruh nonton YouTube ini gitu, habis itu ngasih tugas gitu. Padahal kami tuh Bu dalam satu bab itu belum tentu ngerti, tapi hari selanjutnya gitu udah ganti lagi pelajarannya gitu. Jadi setiap pelajaran itu menggunakan aplikasi yang sama nggak? Iya, tapi sekarang ini udah ganti Bu jadi Classroom. Di antara aplikasi-aplikasi yang diberikan guru yang dipakai dalam pembelajaran daring itu, kira-kira aplikasi mana yang mudah untuk diikuti? Classroom Bu. Classroom ya, karena di situ lebih lengkap semuanya ya. Bagaimana dengan mengerjakan tugas-tugas selama ini? Lebih mudah daripada psikologi. Kalau psikologi dia tunggu dia jaringannya 4G baru dia bisa buka psikologi Bu. Karena kan di rumah kan jaringannya itu H gitu, nggak selalu kuat 4G juga. Jaringannya lelet ya, Iya. ya. Jaringannya lelet. Selain jaringan lelet, apa lagi nih yang dikendala kamu dalam pembelajaran daring? Nggak ngerti tentang Materinya ya, Iya. cara menyampaikan materinya, materi pelajarannya susah dipahami gitu ya. Materinya susah karena keterbatasan aplikasi mungkin ya di dalam aplikasi itu ya. Karena kalau menurut kamu di dalam penyampaian materi itu kira-kira bagaimana sebaiknya dengan menggunakan aplikasi yang kau inginkan gitu? Kalau saya Bu ingin gitu guru itu juga menjelaskan gitu, entah dia buat video sendiri gitu biar siswanya ngerti gitu, nggak langsung dia buat materi tulisan gitu baru terus Bu nonton YouTube. Padahal kan kalau kita nonton YouTube kita bertanya di komentar YouTube kan nggak mungkin dibalas sama itunya. Iya betul ya. Jadi kan kalau misalnya guru buat video sendiri dia yang menerangkan gitu, kita kan bisa nanya langsung gitu Bu ke dia. Bisa langsung kalau melalui channel YouTube nggak mungkin langsung di kolom komentar itu langsung dibalas ya. Iya Bu. Tapi kalau gurunya yang apa tadi yang buat sendiri videonya bisa nanya langsung gimana caranya menanyanya langsung sama gurunya itu kira-kira? Kan misalnya dia buat kayak live gitu lah mungkin ya Bu. Itu nanti kan kita di komentar gitu nanya Bu ini gimana kok bisa dapet gini-gini gitu dia. Selain aplikasi, ada nggak grup WA? Grup WA ada Bu. Ya, kayaknya di grup WA itu bisa ya. Iya. Oke. Terus itu materinya ya yang kamu ragu ya, apalagi mungkin pelajaran matematika ya. Iya.
eh, pelajaran apa saja yang kira-kira sangat-sangat tidak bisa kamu ikuti dengan pembelajaran daring? Matematika. Matematika itu ya, matematika tadi ya, matematika. Di mana kendalanya di situ? Kendalanya nggak diterangkan Bu materinya, cuman dibilang kerjakan halaman ini segini udah, baru minggu depan kumpul gitu aja. Jadi selama ini kamu ngerjain matematika itu dengan cara apa? Matematika kalau misalnya kadang kan buku nggak ada gitu, minta bantu saja buat di Google. Minta bantu di Google ya, melalui tutorial ya. Iya di Google. Selain di Google gimana? Kalau misalnya jaringannya tadi kan lelet. Iya. Nah, kalau di Google itu kalau nggak ada lah, misalnya satu channel itu kurang ngerti. Apa kamu udah ngerti selama ini? Dari Google aja udah bisa? Nggak bisa Bu, ya terpaksa harus ke YouTube gitu. Nah, di YouTube juga ya, karena langsung tutorial di YouTube ya. Jadi kalau dari YouTube udah bisa. Kadang juga belum bisa juga Bu. Ada hal-hal yang belum bisa kita pahami dengan yang disajikan di YouTube ya, apalagi matematika. Karena matematika ini harus memerlukan pemahaman yang yang lebih dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya. Jadi kalau pelajaran yang lainnya itu nggak ada hambatan? Nggak ada kendala gitu. Hanya matematika aja. Ya, selama ini kamu tadi melalui Google, ya kan? Apakah selama pembelajaran daring ini, pelajaran matematika itu bisa kamu atasi dengan YouTube? Belum tentu juga bisa diatasi dengan itu Bu. Kadang kan soal di buku itu Ya, kadang beda sama yang di YouTube gitu. Tapi ya ada sama-sama juga Bu. Jadi kalau misalnya ada satu yang nggak bisa kamu ambil dari YouTube, apa coba usaha yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Usaha gitu. Selain YouTube? Kadang nggak dikerjakan juga. Nggak dikerjakan ya? Iya, nggak dikerjakan. Ada nggak teman-temanmu yang satu satu kelompok yang punya permasalahan seperti itu? Banyak Bu. Banyak ya. Jadi kalian tidak membuat satu kelompok belajar untuk mengatasinya atau gimana? Kelompok belajar sih Bu nggak ada. Cuman kalau misalnya nanya gitu ke teman, iya gitu Bu. Ada kegiatan bertanya. Nah, itu udah satu solusi sebenarnya ya, dengan belajar bersama dengan teman. Berarti kamu sudah melakukannya. Cuman mungkin intensitasnya selama ini mungkin hanya dengan Google atau sendiri-sendiri ya. Nah, itu teman yang bagaimana itu yang kamu ajak untuk bekerja sama? Ya teman yang mau ngerjakan aja Bu. Misalnya kan banyak juga mereka juga nggak ngerjakan gitu. Jadi yang mau ngerjakan aja yang saya tanya gitu. Jadi temannya ini kan kita masih masa pandemi ya. Apakah dia itu satu grup sama kamu atau kawan dekat atau yang dekat dengan lingkungan rumah yang kamu ajak untuk bekerja sama mengatasi permasalahan ini? Yang dekat dengan rumah ada juga Bu, sama satu grup gitu, segrup sekolah gitu. Iya, yang teman-teman yang satu ide ya. Itu merupakan satu pemecahan permasalahan dari yang kamu cuman mungkin harus lebih intens lagi ya, lebih ditingkatkan lagi kolaborasi ataupun kerjasama dengan temannya. Karena seperti yang kamu bilang tadi di YouTube kan kadang itu tidak semua bisa kita ambil mana yang tidak kita mengerti tadi. Oke, itu mengenai materi ya. Oke, setelah pembicaraan kita ini kira-kira apa
rencana yang akan kamu laksanakan dalam mengatasi pembelajaran matematika secara daring? Rencana saya ke depannya Bu, saya ingin mengumpulkan teman-teman saya supaya bisa membuat grup belajar agar kami itu bisa membahas soal-soal matematika yang sulit ke depannya. Oke, itu kan secara berkelompok kalian ya membahasnya, belajar bersama. Ini kan kita masih dalam kondisi COVID ya, pandemi COVID. Seandainya kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya jika di lingkungan kalian itu ada yang terjangkit COVID misalnya, otomatis kan pasti PSBB ya kan, nggak bisa berinteraksi secara langsung dengan yang lain karena kita juga harus menjaga kesehatan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya kalau keadaannya seperti itu? Mengatasinya Bu, kami membuat grup belajar secara virtual dengan mengandalkan Google Meet atau Zoom Bu. Kita mengundang mereka dengan link yang sudah kami buat gitu. Ya, melalui WA dulu ya. Oh ya, baru ya betul. Ya, jadi kita meskipun kendalanya ada secara langsung ini bisa secara virtual. Oke, bagus ya. Ada alternatif lain ya, bisa secara virtual dengan hanya kalian aja di situ ya kan. Oke. Terus kira-kira kapan nih melaksanakan? Secepatnya Bu, selama proses daring ini. Oke, secepatnya ya. Berarti nanti kamu setelah sesi ini bisalah menghubungi teman-temannya melalui WA ataupun ini belum ada kendala yang saya sebutkan tadi ya, bisa kumpul untuk melaksanakan rencana pembelajaran secara berkelompok ataupun virtual. Oke. Terus kira-kira bagaimana untuk cara kamu agar kegiatan ini tetap terlaksana? Jangan hanya semangatnya aja di awal, nanti begitu ada kendala langsung mundur gitu. Kira-kira gimana tuh? Saya harus membujuk teman-teman saya agar solid untuk bergabung dalam belajar kelompok ini hingga kita nanti sekolah bertatap muka. Meskipun kita udah tatap muka belajar secara biasa gitu, saya ingin meneruskan belajar kelompok bersama teman-teman saya gitu Bu, biar mempermudah semua pelajaran. Itu merupakan salah satu solusi yang bagus ya. Jadi apapun itu masalahnya, kalau kita kerjakan secara bergotong royong ya, sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia ya, bergotong royong, yang ringan yang berat itu jadi ringan ya, yang susah itu jadi mudah ya, karena dengan mengumpulkan kawan ya, mungkin ide yang tidak ada di kita, mungkin kawan bisa memberikan ide yang bisa menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang kita hadapi. Oke, Eva, terima kasih sudah datang ya untuk melakukan perbincangan ini. Mungkin kamu pun ada keperluan lain. Sekali lagi terima kasih.